Maka dari itu majelis ini selalu diadakan di dalam setiap daerah agar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampai sini jelas kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik? Karena kita senantiasa selalu memandangkan kebaikan dan selalu mencegah yang namanya kemungkaran dari segi aspek apapun. Nah, yang memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema kajian kita malam hari ini, yaitu indahnya hidayah Allah Subhanahu, indahnya hidayah Allah, bukan indahnya inayah. Apa bedanya hidayah Habib dengan taufik? Di bedanya hidayah dengan taufik, hidayah itu kalau Habib boleh ceritakan ibarat perahunya. Hidayah ibarat perahu atau kapal, terserahlah. Hidayah itu ibarat perahu atau siapapun yang mau menyeberangi laut dia harus naik kapal, atau siapapun yang ingin senantiasa selamat daripada laut, dia daripada banjir yang deras atau daripada lautan, dia harus naik kapal. Siapapun yang ingin selamat daripada nerakanya Allah, maka senantiasa harus memiliki kapalnya. Apa kapalnya? La ilaha illallah Muhammadur. Itu baru menyelamatkan dia dari api neraka. Itu namanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu didapati setiap hari kadang. Bukan hanya sekedar hidayah kita masuk Islam, tapi ketika kita lagi santai, telinga kita diberi hidayah oleh Allah mendengar suara adzan. Hidayah. Kita masih mampu mendengar suara adzan, namanya hidayah. Kita masih disuruh naik kapal. Kemudian kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba mata kita dilihatkan dengan ulama sehingga kita mau senantiasa duduk di dalam majlis tersebut. Mata kita diizinkan melihat para ulama, itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditunjukkan singkat ceritanya oleh tempat-tempat yang baik atau oleh pendengaran yang baik, maka itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya sama taufik? Nah, ketika kita mendengar adzan yang berupa sebuah hidayah, kita mampu berjalan kaki walaupun di dalam saat kegelapan subuh, kita mampu berjalannya. Itu namanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa arti taufik? Kemampuan yang diciptakan oleh Allah untuk orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik. Taufik ini ibarat apa? Kalau kapal ibarat yang mendayungnya, apa tuh? Alat mendayungnya, itu taufik. Kalau cuma hidayah doang nggak ada taufiknya, belum tentu hidayah tersebut bisa membuat kita sampai kepada tujuan. Kalau hidayah saja yang kita miliki tanpa ada taufik, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita tidak dapat taufik? Baru dapat hidayah, kok tiba-tiba nggak ada taufiknya? Tidak lain dan tidak bukan karena saat itu Allah sedang berpaling daripada diri kita. Maka Habib ingin memberikan 3 poin penting bagaimana cara kita setelah mendapatkan hidayah agar kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyaklah doa. Perbanyaklah berdoa. Berdoa apa? Minta hidayah yang diiringi dengan taufik. Minta hidayah yang diiringi dengan taufik. Nabi SAW sering mengajarkan kita sebuah doa untuk hidayah. Allahumma hadini fiman hadait. Macam-macam hidayah yang Nabi SAW mintakan kepada Allah, tapi hidayah yang diiringi dengan taufik. Kalau cukup hidayah itu tidak mampu untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah yang diikuti dengan taufik itu akan menyebabkan kita kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, bukan hanya kekal di dalam surganya Allah, tapi mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Caranya pertama, memperbanyak doa. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalkan apa yang kita lakukan dari jenis kebaikan malam hari ini semuanya kehendak Allah Subhanahu, ini yang dinamakan taufik. Maka kalau kita sudah tahu kita ini lemah, hadir ke sini gara-gara Allah, maka mintalah selalu kepada Allah agar taufik ini diberikan kepada kita. Ada yang hadir di sini karena kemampuan dia? Ada.
Berapa banyak ada orang yang sudah meniatkan sesuatu perkara, ya kita pengen begini nanti lulusan coret-coret baju ya, kita lulusan, kemampuan dia sudah punya, keadaan dia sudah mampu, tapi bukan kehendak Allah, nggak jadi, corona datang. Betul atau tidak? Tidak ada kesempatan. Artinya la haula wala quwwata illa, semua kebaikan yang kita lakukan adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya taufik, di Al-Qur'an cuma disebutkan sekali. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi al-masir. Cuma satu kali disebutkan, saking mahalnya kalimat taufik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga kita selalu dengan dalam keadaan yang dikehendaki oleh Allah, dengan keadaan yang selalu dikehendaki oleh Allah perbuatan kita, dikumpulkan kita nalhaq bil farid, kita dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tidak? Jadi kira-kira poinnya yang pertama, kalau ingin mendapatkan hidayah yang diiringi dengan taufik, yang pertama perbanyak doa. Jadi minta doa itu jangan cuma minta ya Allah berikan saya rumah yang bagus, ya Allah berikan saya handphone yang bagus, pengen motor yang bagus, pemajikan yang bagus, semuanya memang. Jangan cuma hanya sekedar meminta urusan dunia. Kenikmatan yang paling besar bukan mendapatkan dunia, tapi kenikmatan yang besar ketika kita berada di dalam jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat nikmat yang paling Kenapa? Karena sifatnya abadi. Nikmat di dunia akan raih juga nikmatnya di dalam akhirat Allah Subhanahu. Bukan Habib melarang artinya minta urusan dunia, bukan. Tapi tambahlah doanya kepada Allah, minta selalu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk senantiasa mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'an. Diiringi dengan mentadaburi Al-Qur'an. Karena Allah jelaskan yang namanya Al-Quran itu adalah hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kalimatnya hudan, hidayah. Hidayah bukan hanya sekedar hidayah yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, tapi hidayah yang akan mengiring kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca Al-Quran diiringi dengan memahami Al-Quran. Gak bisa membaca Al-Qurannya, itu fungsinya menuntut ilmu. Maka dari itu bagi siapapun yang belum bisa baca Al-Quran atau belum lancar baca Al-Qurannya, tidak ada kata terlambat untuk dirimu memperbaiki dirimu sehingga mampu membaca Al-Quran. Karena dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, fokusnya kita setiap hari membaca Al-Quran, meneladani Al-Quran, maka kita akan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan di dalam Al-Quran, siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah maka dia telah mengikuti jalan yang benar. Fabihudahu muqtadih. Dan dengan hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan taufik semua amal perbuatan Nabi Muhammad, maka akan mendatangkan hidayah yang diiringi dengan taufik Allah Subhanahu. Artinya apa? Usahakan ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini mau keluar masjid, ingat sunnah Nabi Muhammad. Keluar kaki kiri, baca doa. Mau masuk rumah, ingat sunnah Nabi Muhammad. Habis ngaji tadi di dalam masjid, kita ingat sunnah Nabi Muhammad. Mau masuk rumah, ngucapin salam, masuk kaki apa arti salam? Aku akan menjadikan rumahku sejahtera, keselamatan atau kesejahteraan bagi orang Insya Allah siapapun yang ingat ini di rumahnya gak bakal terjadi KDRT. Karena tujuan dia ingin memberikan kesejahteraan, gak bakal dia bawa masalah-masalah dia di luar ke dalam Kalau dia melakukannya, ingat sunnah Nabi besar Muhammad. Untuk senantiasa bisa selalu dalam kondisi 3 poin tadi, bagaimana caranya? Gampangnya jangan putus untuk duduk dalam majelis ilmu bersama para ulama. Itu poin-poin. Jadi adanya majelis ini akan membuat kita istiqomah untuk senantiasa mengamalkan 3 poin yang membuahkan hasil kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pengajian seperti ini jangan cuma dihadiri sebulan sekali. Kalau ada ustaz lain ngajar di sini, walaupun mungkin dalam kondisi yang kadang gak enak, kalau kita kosong hadiri. Jangan membeda-bedakan,
ustaznya biasanya terganteng siga Habib. Jangan ya. Bahkan kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu. Jangan pernah membeda-bedakan ustaz. Kalau dia memang mengajarkan kebaikan kepada kita, ambil kebaikan tersebut. Jangan suka membeda-bedakan ustaz, siapapun ustaznya, siapapun kiainya. Kalau ketika menghadiri kajian yang menambahkan kedekatan kita kepada Allah, maka duduklah di dalam majlisnya. Tapi kalau majlisnya membuat kita kok makin benci sama orang lain, majlisnya kok mengajarkan kita suruh ngafir-ngafirin orang, larilah, kata Imam Ghazali, seakan-akan kau dikejar oleh singa. Tong dekat-dekat deh. Jadi poinnya dari mana bisa tahu majlis itu baik atau tidak? Dari perasaan kita. Kalau kita makin ngerasa dekat sama Allah, makin kita ingin mencintai Allah, kok sama orang lain makin mau berbaik sangka, maka itu adalah majlis yang dimuliakan oleh Allah, dan malaikat-malaikat Allah menaungi majlis tersebut. Poinnya majlis yang seperti itu, bangkitnya kita dari tempat duduk akan menggugurkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas atau tidak? Jadi poinnya kalau mau mendapatkan hidayah yang diiringi dengan taufik, perbanyak doa kepada Allah, kemudian memperbanyak baca Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan lihat indahnya hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita, menjadi kehidupan kita lebih sejahtera dalam kondisi apapun itu. Mau saat kondisi pandemi, mau saat kondisi senang, mau saat kondisi apapun, kalau kita senantiasa mendapatkan hidayah Allah yang diiringi dengan taufik, kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah dan dalam kondisi apapun. Tandanya kalau orang yang dapat taufik gimana? Dua tandanya. Kalau orang ingin mendapatkan taufik, kalau orang sudah mendapatkan taufik daripada Allah, tandanya dua. Apa? Tandanya yang pertama, kalau orang tersebut sudah mendapatkan taufik, setelah dia melakukan ibadah, dia pulang melakukan ibadah lagi. Maksud Habib ibadah bukan cuma sholat umum. Dari habis majelis, gak mau diam, ke rumah itu dia senantiasa melakukan ibadah juga. Si istri yang biasa dipanggilnya, neng kali ya, sayang. Memanggil istri dengan panggilan yang menyenangkan hati istri, itu pahala ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Ibadah. Nama Sayyidah Aisyah namanya Aisyah, tapi dipanggil oleh Rasulullah ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Memuji istrinya adalah sebuah ibadah. Jadi ketika orang mendapatkan taufik daripada Allah, nggak mau diam, nggak mau selesai daripada ibadah, dia bersegera. Kalau habis dari tempat kebaikan, pulang dari tempat kebaikan tadi, dia mau melakukan kebaikan lagi. Ketemu sama orang nggak mau diam, sama orang senyum. Assalamualaikum, punten. Itu dia mendapatkan kesenyuman, dan senyuman bagian daripada sedekah. Tabassam di wajhi akhika shadaqah. Kalau kita mendapati diri kita seperti itu, tiba-tiba ingin selalu melakukan kebaikan, ketahuilah saat ini engkau sedang dinaungi dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ningali entong ningali nu geulis karek senyum neng mana. Ningali nu agak cemburu asal terkenal. Jangan membeda-beda. Tapi kalau sama perempuan akan menimbulkan fitnah, jangan sampai senyum sama perempuan. Jadi bukan gak boleh senyum sama perempuan itu, tapi menimbulkan fitnah. Ketika menimbulkan fitnah itulah akan senantiasa membuat diri kita jadi error. Laki-laki itu menningali senyumnya perempuan, baru ngedengar suaranya aja di telepon sudah error. Ya, di telepon temannya, taunya ngangkatnya operator, pulsa tidak mencukupi. Wah, yang ngomong bukan Habib, Al-Quran. Laki-laki itu diberikan oleh Allah pandangan untuk ditutup dari hal-hal syahwat, diberi telinga untuk ditutup daripada hal-hal yang mendatangkan syahwat. Kenapa? Karena orang ada laki-laki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dari mereka memiliki penyakit di dalam hatinya. Maka kita nggak tahu siapa yang memiliki penyakit dalam hatinya. Enggak entah ustaz, entah siapapun. Kadang diri Nabi Allah Yusuf pun mengatakan, kalau bukan aku melihat taufik hidayah dari Allah, tergoda sama Zulaikha. Tapi aku laula an ra'a burhana rabbi, beliau melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan cahaya Nabi Muhammad SAW, maka beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud tidak tergoda oleh perempuan. Kalau kita Masya Allah ngaji karek sampai 2 poe disenyumkan, nah jangan,
tandanya orang mendapatkan taufik daripada Allah setelah dia melakukan kebaikan tidak ada henti-hentinya dia mau melakukan kebaikan apapun jenisnya, mau kemudian bersedekah, mau kemudian senyum, mau kemudian nolong orang, itu taufik daripada Allah Subhanahu dan dia terjaga dari kemaksiatan. Jadi itu koneksi yang pertama, dia selalu mau melakukan kebaikan, dia terhindar daripada kemaksiatan. Karena maksiat ini datangnya kadang dadakan. Pengen niatnya dengerin ceramah para ustadz di YouTube, pengen dengerin ceramah fulan bin fulan kebaikan, lagi sela-sela dia ngituin buka video kebaikan, tiba-tiba ada video dangdut, berhenti dulu di situ, ada dangdut kan seksi-seksi naon tah dengarnya, atau yang perempuan-perempuannya lagi ingin dengar ustazah, tiba-tiba ada laki-laki yang main gym, cicing bela ada. Ini artinya orang-orang yang senantiasa belum diinginkan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum diberikan taufik, baru sekedar hidayah. Hidayah ini hanya bisa berpotensi hari ini baik, 2 jam kemudian jelek lagi, kemudian baik. Tapi orang yang sudah dapat taufik daripada Allah, itu potensi besar untuk dia senantiasa meninggal husnul khatimah. Jadi husnul khatimah tanda-tandanya adalah orang-orang yang setiap harinya melakukan kebaikan. Inilah tanda-tanda orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah. Itu bukan dilihat dari buruknya meninggal. Kadang di sebagian pemahaman masyarakat kalau ada orang kecelakaan, a'udzubillah, kadang sampai tangannya begini, kepalanya hancur, wah ini suul khatimah. Ini belum tentu. Lihat akhir hayalnya dia apa, dan kita nggak tahu niatnya dia apa. Mungkin ketika itu dia ingin keluar beliin kebutuhan bagi anak istrinya, di tengah jalan Allah takdirkan dia untuk meninggal. Tapi karena niatnya dia ingin nolong anak istri, walaupun kondisi meninggalnya kurang baik di mata kita, tapi dia menjadi orang yang husnul khatimah. Kenapa? Karena dia sedang berada di dalam taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan satu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, berikan aku sebuah kalimat yang bakal manfaat sekali dalam kehidupanku, dan aku gak usah nanya orang lagi, cukup dari engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Satu kalimatnya, Qul amantu billah summastaqim. Selesai kalimatnya. Qul amantu billah summastaqim. Kata Rasulullah, ucapkan amantu billah bukan hanya sekedar ucapan, iman kepada Allah yang dilandasi dengan hidayah.